Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereview pertemuan sebelumnya, penelitian itu dibagi dalam dua bentuk. Pada penelitian hukum empiris, penelitian hukum itu dibagi dalam dua bentuk. Ada penelitian hukum empiris dan ada penelitian hukum normatif. Nah, untuk penelitian hukum empiris di sini, penelitian hukum empiris ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian masyarakat atau biasa disebut dengan file riset. Nah, ini dengan wawancara. Nah, pada penelitian ini pada menggunakan data hukum, yakni data primer dan data sekunder serta data tersier. Berbeda dengan penelitian hukum normatif. Kalau penelitian hukum normatif hanya menitikberatkan pada bahan hukum hanya menitikberatkan pada bahan hukum saja. Bahan hukum, di mana di sini penelitian hukum normatif tadi kan studinya studi di masyarakat melalui file research studi lapangan. Sementara kalau penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelusuri literatur hukum. Jadi kalau literatur hukum itu pasti studinya studi pustakaan. Jadi dikenal dengan istilah library research. Jadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Ini kemarin sudah selesai kita bahas materi penelitian yang sampai penelitian bahan hukum primer. Nah, untuk penelitian bahan hukum primer, ini khususnya mengenai peraturan perundang-undangan. Karena penelitian terhadap bahan hukum primer ketika kita menjadikan ketika kita memilih objek penelitian, maka aturan pokok yang terkait dengan objek kita lah yang menjadi bahan hukum primernya. Nah, ketika Anda memilih misalnya objek penelitian Anda adalah subjek hukum, misalnya subjek hukum yang berhubungan dengan DPRD, maka pasti aturan bahan hukum primernya adalah Undang-Undang MD3. Nah, kemudian kalau misalnya Anda pengen meliti tentang BPD atau kepala desa, ya pasti undang-undangnya adalah undang bahan hukum primernya adalah undang-undang desa. Jadi artinya bahan hukum primer ini adalah bahan pokok yang Anda gunakan ketika Anda memilih objek penelitian tertentu. Terus penelitian bahan hukum primer ini menggunakan buku katalog di perpustakaan, katalog bidang tertentu, aturan-aturan yang berkaitan, aturan-aturan yang saling berhubungan antara aturan satu dengan aturan yang lain, terus juga penyusunan katalog berdasarkan tahun terbentuknya peraturan tersebut. Nah, ini bahan hukum primer. Kemudian juga penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan. Nah, ini juga penelitian bahan hukum primer ketika ada mengkaji putusan pengadilan. Selanjutnya, penelitian terhadap perjanjian atau daftar perjanjian internasional juga lingkup dari bahan hukum primer, penelitian bahan hukum primer. Kemudian kalau penelitian bahan hukum sekunder, ini apa yang Anda lakukan yang berhubungan dengan bahan hukum sekunder. Penelitian bahan hukum sekunder ini dapat melengkapi penelitian bahan hukum primer. Ketika Anda megang undang-undang lingkungan hidup, maka buku hukum lingkungan hiduplah yang menjadi yang melengkapi. Ketika Anda megang undang-undang perlindungan konsumen, maka hukum perlindungan konsumenlah yang menjadi bahan hukum sekundernya. Ini melengkapi bahan hukum primer. Adapun tujuannya ketika kita mengkaji meneliti bahan hukum sekunder, ini untuk membandingkan dasar-dasar hukum dengan permasalahan yang mungkin timbul. Membandingkan dasar-dasar hukum aturan yang ada dengan permasalahan-permasalahan apa yang menjadi kajian dari penulis buku. Nah, berikutnya RUU dan bahan-bahan pembahasan pembentukan undang-undang
naskah akademik juga membantu untuk lebih memahami latar belakang lahirnya undang-undang. Selanjutnya, kalau analisis terhadap bahan hukum sekarang kita lihat. Analisis terhadap bahan hukum primer, ketika Anda mencoba menganalisis bahan hukum primer, pastinya analisisnya analisis kualitatif. Menggunakan analisis kualitatif. Karena kalau bahan hukum primer itu analisis data yang menggunakan interpretasi. Ketika Anda melihat suatu aturan, maka pasti Anda akan menggunakan penafsiran interpretasi. Dia tidak menggunakan angka-angka, tapi penafsiran-penafsiran yang menurut ilmu hukum. Berikutnya, kalau bahan hukum sekunder, analisisnya bagaimana? Cara analisisnya menggunakan analisis isi bahan pustaka. Ini konten analisis. Ketika kita melihat membandingkan menurut buku A karangan si B misalnya, buku A karangan si A misalnya, dia mengatakan begini loh pola penegakannya. Kemudian dalam buku berikutnya berbeda lagi, begini loh pola penegakannya. Atau dia mengatakan bahwa peristiwa tersebut misalnya cenderung boleh menggunakan pasal sekian, ini kata buku yang satu. Sementara kata pendapat yang lain dari jurnal yang lain, peristiwa itu menggunakan pasal sekian, berbeda pasal. Nah, ini artinya Anda ketika menemukan bahan seperti itu, Anda menganalisis isi bahan bacaannya dengan dikenal istilah konten analisis. Jadi mencoba untuk membandingkan. Jadi tidak ujuk-ujuk hanya copy paste saja, tapi Anda harus tahu. Nah, ketika ada statement ataupun ada pendapat dari pengarang buku tertentu, Anda harus berusaha untuk membandingkan sumbernya dari mana. Nah, berikutnya untuk mempertajam analisis, jadi perlu dilakukan juga diskusi dengan ahli-ahli lain. Nah, sekarang alat-alat penelitian hukum normatif. Alat-alat penelitian hukum normatif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, komentar putusan undang-undang. Yang kedua, komentar undang-undang. Ini komentar putusan itu komentar putusan apa? Putusan pengadilan. Yang ketiga itu ensiklopedi. Terus yang keempat, dictionary, apa ini? Kamus, book of definition, terus computer service, diges, ini perbandingan putusan pengadilan, terus form book. Coba kita lihat satu-satu. Komentar putusan, ini maksudnya ini komentar jurisprudensi, ini membahas semua yang menyangkut putusan tersebut, mengemukakan berbagai azas hukum dan dapat ditarik dari putusan itu dan membandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya. Coba ketika Anda mau lihat komentar putusan ini, biasanya disparitas. Ini biasa cenderung yang sering terjadi kalau di kita ini mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan perbandingan putusan. Perbandingan putusan, disparitas putusan hakim. Nah, berikutnya adalah komentar undang-undang. Nah, kalau komentar undang-undang di sini, kalau di Amerika, ketika undang-undang disahkan, segera dikeluarkan, kemudian disebarluaskan dan diberi komentar yang cukup lengkap. Nah, kalau di Indonesia, ini komentar undang-undang ini ada dalam penjelasan. Anda bisa lihat di penjelasan maksudnya apa. Dan kemudian para ahli juga mengatakan jika tidak ada penjelasan, misalnya dalam penjelasannya cukup jelas, biasanya ahli melalui doktrin atau pendapat ahli mengatakan apa maksudnya rumusan pasal itu. Nah, itu biasanya dilihat dari pendapat ahli. Nah, Anda di sini sebagai peneliti, kita sebagai peneliti pasti akan membandingkan pendapat ahli yang satu dengan pendapat ahli yang lain terhadap substansi pasal tadi. Berikutnya ensiklopedi. Nah, ensiklopedi di sini ini merupakan suatu yang memuat definisi dan perumusan tentang masalah-masalah hukum. Terus pengertian dan azas-azas hukum yang disusun menurut topik tertentu. Nah, ini sekali lagi topik tertentu. Permasalahan tertentu menurut topik tertentu. Ada 3 macam ensiklopedi hukum. Ada ensiklopedi hukum general law, jadi mengenai hukum pada umumnya. Ada juga ensiklopedi yang local law, ensiklopedi yang mengenai hukum setempat.
Ada juga ensiklopedia mengenai masalah tertentu, special subject. Special subject misalnya, special subject ini kalau dalam masalah kasus-kasus dalam istilah-istilah yang digunakan dalam tindak pidana korupsi misalnya, ensiklopedianya khusus untuk istilah-istilah dalam tindak pidana korupsi. Karena hukum setempat atau lokal biasanya di sini misalnya istilah-istilah hukum dalam lingkup hukum pajak misalnya. Nah, ini hukum setempat. Terus ensiklopedia mengenai hukum pada umumnya. Nah, ini general. Kebetulan saya ensiklopedia itu saya punya. Ensiklopedia itu saya punya buku kecil, buku saku. Ini kebetulan diberikan oleh teman saya dulu, rekan saya ketika S2, Ordito Militer, buku saku, istilah-istilah yang digunakan dalam peradilan militer. Terus berikutnya, Book of Definition. Nah, Book of Definition ini adalah kamus. Kamus. Ini memuat definisi-definisi, pengertian-pengertian istilah-istilah hukum. Sementara kalau komputer service apa? Komputer service ini layanan data-data hukum yang disimpan dalam komputer. Nah, ini komputer service ini biasanya kalau sekarang sudah ada data-data yang berhubungan dengan web tertentu, web lembaga tertentu. Ini masuk kategori komputer service, ini layanan data hukum yang disimpan dalam komputer. Ketika kita pengen nyari kumpulan peraturan, terus ketika kita pengen menemukan kumpulan putusan, ini sekarang kan sudah ada web Mahkamah Agung, kalau kumpulan putusan, web DPR RI. Berikutnya DIGES. Nah, kalau DIGES ini perbandingan putusan pengadilan. Dalam suatu DIGES dijajarkan beberapa putusan pengadilan mengenai masalah hukum. Ada beberapa masalah hukum dalam putusan pengadilan. Terus dalam DIGES juga dijelaskan secara singkat inti dari putusan tersebut, intinya apa. Nah, DIGES digunakan sebagai petunjuk untuk menemukan putusan-putusan pengadilan yang diperlukan. Nah, kalau sekarang DIGES ini dalam bentuk elektronik sekarang sudah ada dalam web Mahkamah Agung, tapi kalau dulu sebelum ada web Mahkamah Agung itu perbandingan putusan pengadilan itu kan ada di tangan dijemput putusannya, minta salinannya di pengadilan biasanya. Zaman saya dulu ketika skripsi itu ya kami datang ke Pengadilan Jakarta Utara minta putusan tindak pidana A misalnya, minta 2 putusannya kita coba untuk bandingkan. Nah, ini perbandingan putusan pengadilan. Terus kalau form book di sini formulir-formulir, contoh-contoh formulir. Ini surat-surat perjanjian, surat-surat gugatan, ini form book. Ini menjadi bahan hukum alat-alat dalam penelitian hukum normatif. Nah, kita coba untuk melihat ada beberapa hal penting. Ini dikutip dari pendapat Peter Mahmud yang mengatakan bahwa penelitian hukum itu ya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi. Ini kata Peter Mahmud. Kemudian apa itu isu hukum? Nah, isu hukum di sini mempunyai posisi yang setara di dalam penelitian hukum, karena isu hukum itu yang harus dipecahkan. Nah, isu hukum itu permasalahan yang apa yang menjadi pokok permasalahan, Nah, itu harus dipecahkan, itu isu hukum. Jadi isu hukum itu dalam ruang lingkup dogmatik, hukum timbul apabila para pihak berperkara. Nah, ketika para pihak berperkara terhadap suatu perjanjian, maka itu merupakan isu hukum. Atau ada perdebatan dalam hal penafsiran pasal yang berbeda atau bertentangan terhadap peristiwa yang sama,
Nah, juga masuk kategori isu hukum. Ketidakjelasan peraturan itu sendiri itu juga bagian dari isu hukum. Tidak jelasan dari aturannya, misal tidak sempurna aturannya, atau terjadi kekosongan hukum, ini juga terdapat perbedaan dan juga terdapat perbedaan penafsiran atas fakta yang terjadi, harusnya menggunakan pasal sekian, ini menggunakan pasal sekian. Misalnya contoh kasusnya baru-baru ini pernah terjadi juga seorang, mungkin ini hampir sama contohnya yang terjadi yang pernah terjadi di Kobak dulu. Nah, terjadi suatu peristiwa di mana pasal yang menjerat adalah pasal 20 ayat 1 dan pasal tentang mengakses komputer atau sistem informatika kepunyaan orang lain tanpa hak dan hukum. Itu yang pertama pasalnya. Terus pasal yang kedua berhubungan dengan pasal menyebarkan konten ilegal yang berhubungan dengan pornografi, yang berhubungan atau yang melanggar kesusilaan. Artinya ketika terjadi peristiwa seperti itu ada dua pasal. Nah, kemudian ketika kita pengen menguji dakwaan, apakah dakwaan yang menggunakan dakwaan tunggal atau tidak misalnya, dan menggunakan dakwaan tunggal, ketika menggunakan dakwaan tunggal, maka kita harus bisa mencerna apakah tepat atau tidak tepat pasal yang didakwakan. Pasal yang didakwakan. Nah, ini juga masuk kategori isu hukum. Nah, hal seperti itu yang menjadi bahan pokok isu hukum. Nah, selanjutnya kalau dikutip dalam pendapat Standio Wigno Subroto yang mengatakan bahwa dalam ilmu hukum itu yang dikaji adalah hukum dalam konsepnya. Dalam konsepnya yang paling abstrak, ini kata Sutandio. Ini artinya yang dikaji itu adalah ide dan nilai kebaikannya. Nilai kebaikannya. Dan juga ilmu hukum itu mengkaji hukum dalam konsep yang konkretnya, gitu tadi abstrak. Kalau abstrak itu sebagai ide atau nilai kebaikan, sementara kalau konkretnya yang dikaji itu adalah azas-azas keadilan yang ada dalam ilmu hukum. Ini kata Sutandio Wigno Subroto. Nah, mungkin itu saja yang biasa bahan kuliah bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita masuk ke materi ragam penelitian. Ragam penelitian. Oke, saya rasa cukup. Sekian materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.